Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur bisa melanjutkan kembali pelajaran dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berada pada urutan yang ketiga dari pembahasan istri Nabi dari buku kami, belajar dari istri Nabi, yang dimana yang nanti kita akan bahas masih tentang Aisyah. Setelah kita lihat hadis yang panjang, hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenai belajar dari hadisul ifki, yaitu Aisyah dituduh selingkuh atau berzina. Sekarang kita lihat pelajaran-pelajarannya. Jadi hadis yang panjang yang sudah kita bahas, ya sekarang kita lihat apa sih pelajaran yang penting yang ada dalam kisah tersebut yang bisa kita gali, karena ada secara hukum juga kita peroleh dari kisah tersebut dan pelajaran-pelajaran yang banyak. Ada 47 poin yang kami sarikan dari pembahasan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini. Ya, monggo dibaca. Pelajaran dari kisah Aisyah dituduh selingkuh. Pertama, kewajiban mengundi di antara beberapa istri ketika hendak mengajak pergi sebagian di antara mereka. Ini jadi dalil dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Juga jumhur ulama tentang bolehnya mengundi untuk pembagian giliran dan istri-istri yang berbeda. Dari istri-istri yang ada. Bahkan tidak boleh suami yang beristri lebih dari satu, cuma sekedar memilih saja pasangannya tanpa melalui pengundian. Inilah pendapat mazhab Syafi'i. Nah, ini bagi yang poligami. Ya, kewajiban mengundi di antara para istri ketika hendak pergi safar. Jadi tidak semau dia mau pergi dengan istri yang mana. Tentang masalah mengundi ini jadi dalil. Ini pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, juga jumhur ulama tentang bolehnya mengundi untuk pembagian giliran. Dan di sini bukan undian yang sifatnya judi, ya. Sudah kami jelaskan, ini bukan undian yang sifatnya judi, tetapi ini undian yang semua punya hak untuk dapat. Nanti kan ini tetap dapat giliran juga. Yang istri pertama misalnya pergi bareng, kemudian nanti istri-istri berikutnya itu tinggal menunggu giliran lagi gitu. Cuma siapa yang dapat duluan. Beda kalau undian itu sifatnya untung-untungan, ya spekulasi. Ada satu pihak yang beruntung, ada yang lain itu yang buntung. Kalau ini semua dapat nanti dapat giliran. Dan ini menunjukkan bagaimana dalam poligami itu diajarkan keadilan. Jadi bukan hanya asal mau poligami. Ya, bukan hanya mau asal poligami. Asalnya pengen ikuti sunnah Nabi, istri lebih daripada satu. Ya, 4 istri lah. Tetapi untuk fikih seperti ini saja dia belum paham. Ya. Dia cuma sekadar ingin ikuti kehendaknya, keinginannya, padahal ada dasar-dasar ilmu yang harus dia pelajari ya, sebelum bertindak, ya, sebelum memilih untuk poligami. Nah, terus yang kedua, bolehnya seorang suami bepergian dengan istrinya, mengajak istri safar berperang. Kaum perempuan menaiki sekeduk tempat duduk dari kayu yang dipasang di punggung unta, dan laki-laki melayani perempuan ketika dalam perjalanan. Nah, ini dalam hadis ini juga kita dapat pelajaran suami bepergian dengan istrinya. Jadi tidak sendirian si istri itu pergi, ya. Nah, sebagian wanita kadang tidak memahami hukum safar tanpa mahram, pergi padahal sudah keluar kota, padahal sudah menempuh jarak, nanti menempuh jarak 85 km paling minimal. Dia bebas begitu saja untuk pergi tanpa melihat ada mahram ataukah tidak di situ. Padahal syariat itu menetapkan adanya mahram untuk wanita saat pergi safar itu untuk kemaslahatan si wanita. Jadi ada mahram laki-laki, mahram prianya itu yang menemaninya. Kalau tidak
ditemani, wanita lebih punya cenderung ya diganggu dan seterusnya, tidak punya rasa aman di situ ya, maka butuh ada yang temani. Jadi mudah-mudahan para wanita juga memahami kalau wah ini safar nih, apa yang mesti saya lakukan ketika safar ya. Oh, safar saya harus ditemani mahram. Apa manfaatnya untuk saya? Untuk kebaikan juga si wanita. Juga mengajak istri safar saat berperang ya. Ini bukan safarnya mau rekreasi saja, ini mau jalan-jalan, ini safar mau berperang ini kalau yang dibahas dalam hadis ini ya. Terus kaum perempuan menaiki sekedup ya, kaum perempuan itu menaiki sekedup juga dibolehkan. Ada bahkan laki-laki yang menuntun atau melayani di situ. Jadi sekedup di situ tempat duduk dari kayu yang dipasang di punggung unta. Ya, terus. Ketiga, pasukan harus mengikuti perintah pemimpin jika ingin berhenti dalam perjalanan. Nah, pasukan itu harus mengikuti perintah pemimpin. Ini artinya taat pada pemimpin. Kapan berhenti, ya, kapan harus jalan cepat. Ya. Selama itu dalam perkara yang ma'ruf, pokoknya pasukan, bawahan, kalau kita itu punya pemimpin negara ya, rakyat manut. Jangan sudah ada kebaikan di dalamnya juga nggak memanut gitu. Kita banyak protes, banyak menunjukkan ketidaksukaan gitu. Padahal ada kebaikan atau mungkin ini maslahat untuk kita semuanya gitu. Dan sudah ada lagi pendukung-pendukung, pakar-pakar yang membicarakan, nah kalau kita dukung ini nanti maslahat untuk kita gitu. Kadang kita dengar berita-berita hoax, akhirnya kita ikut yang hoax, nggak mau ikut yang sudah jelas maslahatnya atau ada maslahatnya. Ini misalnya negara menyuruh rakyatnya, ayo ikut vaksin, ayo anak-anak ikut vaksin, ayo semuanya ikut vaksin. Ada kebaikan dalamnya yang ngomong pakar. Kemudian dari lembaga resmi juga seperti MUI membolehkannya. Tapi rakyat ya kadang ngel-ngelan. Bawa isu-isu yang nggak benar. Percaya lebih percaya isu daripada yang ngomong yang pakar gitu. Yang bawa isu tadi ya sekolah nggak jelas, dia pakar apa, bidang apa, dipercaya juga. Bisa jadi juga itu berita koran atau berita medsos, dipercayai juga. Buat kekacauan berita ini di mana-mana itu, buat rusuh. Ini di masa-masa COVID-19 pandemi seperti ini, tolong rakyat pada sadar harusnya. Ya, nyaring berita bagaimana, yang ngomong itu siapa, disuruh ya harusnya disuruh vaksin untuk kebaikan kita juga ya manut aja gitu loh. Aman. Karena kita dapat isu dari orang-orang yang nggak mau divaksin, padahal dia nggak pakar di situ. Dia sampaikan alasan-alasan gini, dia nggak punya hujah, dia nggak punya argumen yang jelas. Nah, itu jadi masalah lagi. Jadi ini diajarkan ya. Ini dalam pasukan saya, dalam pasukan diajarkan taat pada pemimpin selama itu dalam perkara yang ma'ruf. Ya, ingat ya, kita disuruh taat pada pemimpin dalam hal apa? Yang ma'ruf. Apalagi sudah jelas kebaikannya. Apalagi itu dalam hal suatu yang wajib. Misalnya. Lebih ditaati lagi. Nah, terus yang keempat. Keempat, boleh bagi kaum perempuan keluar untuk memenuhi kebutuhannya tanpa izin suami. Ini termasuk hal-hal pengecualian. Boleh bagi kaum perempuan keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Ingat, kebutuhannya saja satu. Tanpa izin suami. Kalau ini darurat ya. Namun sebaiknya tetap. Kalau dia sekadar keluar mau pergi ngaji, apalagi belanja, ada pertemuan, tetap izin suami. Itu asalnya ya, hukum asal ya. Ini cuma ada kebutuhan. Tadi misalnya kalau dalam kisah ini
Aisyah kan tinggalkan Nabi untuk keperluan dia kan, terus yang akhirnya kalungnya itu jatuh, itu kebutuhan. Mungkin Aisyah tidak sampaikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena kebutuhan dan mungkin sudah dimaklumi, kebutuhan ini sifatnya sudah dimaklumi, nah, itu sah-sah saja. Terus yang kelima, boleh seorang wanita memakai perhiasan melingkar ketika safar sama seperti ketika berada di rumah, selama tidak menampakkan perhiasannya keluar dan terlihat orang banyak. Nah, boleh wanita memakai perhiasan, karena kan tadi bicarakan kalung jatuh ya kan. Berarti wanita itu boleh pakai kalung semacam itu, ini perhiasan melingkar dan dia pakai saat safar dengan catatan di sini selama tidak menampakkan perhiasannya ketika di luar rumah. Jadi perhiasannya tetap tertutup. Maka kecantikan dirinya tetap tertutup juga berarti. Perhiasan dirinya tetap tertutup. Itu aturannya. Nah, ini lebih lengkapnya saya kaji di buku ini ya, perhiasan wanita. Ini sudah dipasarkan juga. Bisa lihat di Ruwaifi Store 0852 00 171 222, ada di Instagram juga, bisa dicek ya. Ini mulai hari ini tuh ada perubahan harga karena disesuaikan dengan harga di penerbit. Bukunya hampir sama tebalnya dengan ini buku Belajar dari Istri Nabi. Namun Belajar dari Istri Nabi ini ternyata tinta yang di depan itu tinta emas ditulis di judulnya, itu yang membuat harganya agak berbeda, jadi 42.000. Yang perhiasan wanita itu jadi 30.000. Ya, ada kenaikan harga di sini dari buku-buku yang ada, tapi biasanya kami akan kasih diskon selama waktu tertentu ya. Bisa manfaatkan diskon-diskon yang ada. Ini kalau mempelajari perhiasan wanita kapan boleh dipakai, di depan siapa saja, ini ada dalam buku ini. Ini pembahasan tafsir An-Nur ayat 30-31. Jadi boleh saja wanita memakai perhiasan melingkar ketika safar sama seperti ketika berada di rumah. Itu asalnya boleh ya, selama tadi tidak menampakkan perhiasannya. Terus yang keenam, seorang yang menaikkan perempuan ke atas unta dan kendaraan lainnya tidak boleh mengajak bicara perempuan tersebut jika bukan mahramnya kecuali karena suatu kebutuhan. Sebab para sahabat hanya membawa sekedup, mereka tidak mengajak bicara orang yang mereka duga ada di dalam sekedup. Nah, ini terjadi pada Aisyah ya. Aisyah itu cuma dilayani saja, dibawa sekedup tadi di atas unta. Para sahabat cuma layani, jalan gitu saja. Tadi dalam kisah yang kemarin kita bahas, Sofwan pun yang melihat Aisyah tertinggal, itu pun tidak banyak bicara dengan Aisyah. Kecuali ketika lihat Aisyah, dia ucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dalam hal adab bicara loh ini. Dan ini bukan mahram kan, dengan wanita ini kan bukan mahram. Kecuali karena suatu kebutuhan, ada kebutuhan saja. Dan ini tanda di nomor 6 ini jadi pelajaran penting, berbicara dengan lawan jenis itu tidak bebas. Ada keperluan saja, dan itu pun tidak lebay dengan kata-kata mesra, kata-kata sok perhatian. Jadi, ada keperluan saja. Terus nomor 7. Keutamaan wanita untuk sedikit makan, dan itulah yang dicontohkan oleh wanita-wanita di zaman Nabi SAW. Mereka adalah generasi terbaik yang patut dicontoh. Nah, mereka generasi terbaik yang patut dicontoh. Kemarin sampai Aisyah katakan apa? Perempuan di masa kami, yaitu di masa Aisyah, para sahabat wanita itu tidak berat dan tidak banyak daging. Mereka hanya sedikit makan. Makanya adanya Aisyah dalam sekedup yang tadi di atas unta, ada atau tidaknya itu dikira sama saja gitu. Jadi, oh ini sudah terasa nih Aisyah ada gitu ya, sudah jalan. Dan ingat ya, mereka generasi terbaik. Ya, mereka ini generasi terbaik dari umat ini yang patut dicontoh. Maka
para wanita juga bisa seperti itu. Namun kadang terutama orang-orang dekat si wanita ini, misalnya suaminya, perlu sadar kenapa istri kok tambah lemu, tambah gemuk ya. Ini kan bisa jadi karena hamil berulang kali ya. Terus ya memang dia butuh porsi makan yang lebih karena menyusui anak dan seterusnya ya. Kadang ada beberapa masalah pernikahan cuma mempermasalahkan postur tubuh istrinya, kegemukan istrinya setelah ya menikah dan beberapa kali hamil gitu. Suami kadang tidak menyadari gitu, dia tuntut istrinya pokoknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal itu pun masih bisa ditolerir harusnya. Ya, suami juga yang mesti memberikan perawatan pada istri gitu. Kalau memang dia menginginkan istri saya harus badannya langsing gini ya, itu tugas suami untuk memikirkan itu. Tapi di sini bukan menunjukkan kalau yang tubuh kurus itu lebih baik daripada yang gemuk, enggak. Ini tadi cuma menerangkan sifat sahabat-sahabat wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mereka itu lebih sedikit makan. Terus nomor 8. 8. Boleh sebagian pasukan telat beberapa saat dari lainnya ketika ada kepentingan. Nah tadi kan ada yang telat, ada Sofwan telat. Ya karena mungkin nggak bisa kejar, bukan berarti tidak taat pemimpin tadi. Dia punya uzur. Aduh bagaimana ini kendaraan saya lambat, nah, itu misalnya. Sofwan tetap ikuti, namun dalam kisah hadisul ifki ini dia telat. Akhirnya ketemu dengan Aisyah. Ada uzur di situ. Bukan berarti tidak taat pemimpin, tapi memang nggak bisa untuk kejar. Terus yang ke-9. 9. Menolong orang yang butuh pertolongan, membantu orang yang terpisah dari rombongannya, menyelamatkan orang hilang, dan memuliakan orang yang mempunyai kedudukan sebagaimana yang dilakukan oleh Sofwan radhiyallahu anhu. Lihat, sini ada keutamaan menolong orang yang butuh pertolongan. Dan juga ini menjalankan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong hamba selama dia itu menolong saudaranya. Ini ada yang butuh pertolongan, dibantu. Ya, terpisah dari rombongan. Aisyah kan terpisah dari rombongan, dibantu oleh Sofwan. Menyelamatkan orang hilang. Nah, Sofwan itu menyelamatkan Aisyah karena Aisyah itu hilang dari rombongan. Dan memuliakan orang yang mempunyai kedudukan. Nah, Aisyah kan punya kedudukan jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Jadi secara umum di sini kita menolong yang lainnya. Ya, diajarkan untuk saling tolong menolong. Kita bisa amalkan hadis tadi ya, Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong hamba selama ia itu menolong saudaranya. Terus yang ke-10. 10. Menjaga tata krama yang baik bersama perempuan bukan mahram, terutama ketika di tempat sepi bersamanya dalam kondisi darurat, baik di tanah lapang atau di tempat lain sebagaimana yang dilakukan oleh Sofwan radhiyallahu anhu, yaitu mendurumkan unta tanpa berbicara dan tanpa bertanya. Di samping itu, seyukyanya ia berjalan di depan perempuan tersebut, tidak di sampingnya dan tidak pula di belakangnya. Ya, lihat, menjaga tata krama. Yang dalam Islam itu diajarkan tata krama yang baik bersama perempuan bukan mahram. Jadi bersama perempuan bukan mahram itu ada tata kramanya. Dan ini kondisi darurat ada di tempat sepi. Karena bisa jadi di tempat sepi seperti ini, laki-laki bisa punya keinginan macam-macam ya. Dan ini bahayanya jika berkholwat juga gitu. Tapi ini kan kondisi darurat. Tapi kalau di luar dari kondisi darurat, ya berkholwat, punya efek bahaya luar biasa di situ. Ini baik di tanah lapang atau di tempat lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sofwan, yaitu menurunkan unta tanpa berbicara dan tanpa bertanya. Jadi dia layani Aisyah tapi dia jaga tata krama, ya,
Nggak bebas-bebas tanya Aisyah gitu, enggak. Dan di sini diajarkan kalau berjalannya itu di depan. Kan tadi mau menemani Aisyah ya untuk sampai ke Madinah lagi, Sofwan jalan di depan. Bukan di samping. Kalau di samping kan nanti itu di jalan berduaan gitu. Kalau di depan kan tidak ada sangkaan seperti itu. Kalau di belakang bahaya lagi gitu karena perempuannya yang di depan. Terus yang ke-11. 11. Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, padahal kita sendiri butuh. Ini yang disebut itsar, sebagaimana dilakukan oleh Sofwan pada Aisyah dalam hal menunggangi unta. Nah, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Padahal kita sendiri butuh. Ini ingat dengan catatannya selama tidak memudaratkan kita ya. Nah, ini yang kita sebut dengan isar, di mana Sofwan itu mendahulukan Aisyah, padahal dia juga butuh. Ini seperti juga yang kita bahas dari kisah Saudah sebelumnya. Saudah itu punya giliran malam, dia serahkan giliran malam ini supaya dapat cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia serahkan pada Aisyah, istri tercinta Nabi. Ini sekali lagi disebut dengan apa? Itsar. Ini lebih dari dermawan. Sifat ini bisa ada kalau memang kita benar-benar punya rasa yakin, tawakal yang kuat kepada Allah. Terus yang ke-12. 12. Disunahkan membaca istirja, yaitu bacaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika tertimpa musibah, baik dalam bidang agama atau dunia, baik menimpa pada diri sendiri maupun orang lain. Baik. Kita membaca istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kapan diucapkan? Ada musibah, baik dalam hal agama, dalam hal dunia, juga ketika menimpa diri sendiri maupun menimpa orang lain. Kalau dalam kisah Sofwan yang melihat Aisyah itu tertinggal, dia merasa ada musibah tapi yang tertimpa itu orang lain. Yang tertimpa itu orang lain. Nah, di sini juga boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti misalnya kita dapati ada tetangga meninggal, teman dekat itu meninggal dunia, ya kita rasakan hilang juga. Atau bisa jadi ada teman yang kita dekat dengan dia, orang tuanya meninggal, nah kita ucapkan juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, segala sesuatu itu milik Allah, harta kita, anak kita, ya, itu milik Allah dan nanti akan semuanya kembali kepada Allah. Terus yang ke-13. 13. Kisah di atas menunjukkan bahwa ada anjuran menutupi wajah wanita dari pandangan lelaki walaupun yang memandanginya adalah saleh atau selainnya. Ya. Di sini ada anjuran menutupi wajah wanita dari pandangan lelaki. Maka yang lebih afdol ya wanita itu menutupi wajah kalau ada laki-laki. Maka kalau sering ditanya, ini Ustadz baiknya bercadar atau tidak, lebih afdol. Walaupun yang memandanginya nanti, wah ini saya di lingkungan yang soleh Ustadz, nggak ada yang berani macam-macam. Iya, tetap sama. Itu lebih afdol. Tapi kalau dari segi hukum, ya ini bahas dengan afdol tadi itu berbeda. Kalau segi hukum tidak sampai wajib. Dan nanti ketika pembahasannya di dalam sholat dan di luar sholat berbeda. Kalau di dalam sholat, lagi sholat si wanita, maka dia boleh membuka wajah. Ya, selama tidak ada laki-laki yang bukan mahram, laki-laki asing. Namun ketika ada laki-laki lain, dia diperintah, dia lebih baik menutup wajahnya. Kalau memang kebiasaannya itu menutup wajah. Nah tadi kok katakan ada anjuran menutupi wajah karena Aisyah kan saat dilihat Sofwan
Ya, saat dilihat Sofwan, Aisyah itu sudah tertutup karena ayat hijab sudah turun. Tapi Sofwan tahu keadaan Aisyah sebelum ayat hijab itu turun, maka dia tahu itu Aisyah. Nah, ini tanda bahwasanya Aisyah ketika itu tertutup, ya, dan memakai pakaian gelap ketika itu. Nah, ini dapat dicontoh oleh para wanita juga. Terus yang ke-14. 14. Disunahkan menutupi desas-desus mengenai seseorang dari orang yang bersangkutan jika tidak ada gunanya menuturkan isu tersebut. Sebagaimana mereka menyembunyikan isu tersebut dari Aisyah radhiyallahu anha selama sebulan. Setelah itu, Aisyah radhiyallahu anha baru mendengarnya lantaran ada suatu kejadian, yaitu pernyataan Ummi Mistah yang mencela Mistah. Nah, lihat, desas-desus itu nggak mesti disebarin terus. Ada gosip sesuatu, kita bisa diamkan saja gitu. Bisa jadi ini gosip dan nggak benar, kan kita selamat jadinya. Nggak ikut-ikut nyebarin. Namun kalau kita ikut nyebarin, ya, jadinya di sini ada kasus seperti Ummi Mistah dan Mistah. Nah, akhirnya ketahuan nih, akhirnya ada kebencian kan yang kita lihat di akhir kisah Abu Bakar ya kepada Ummi Mistah, padahal dia biasanya kasih nafkah itu kepada Ummi Mistah. Dan ini tanda bahwasanya orang-orang di masa silam, terutama di zaman para sahabat, juga sangat menghormati orang. Kalau memang dia digosipkan sesuatu dan itu belum tentu benar juga, ya mereka jaga kehormatannya. Beda dengan kita ketika dapat kayak gini, langsung sebar itu. Tambah lagi bumbu hoax yang lain lagi. Ini benar-benar sebulan loh ini, waktu luar biasa sebulan itu kita hitung cepat ya, tapi untuk suatu gosip menyebar itu luar biasa, nggak tersebar sampai pada orang yang digosipin tadi. Dan ini juga jadi pelajaran setiap dapat berita-berita yang nggak enak, berita nggak baik ya, kita mesti tabayun dulu, cek dulu, nggak langsung mudah-mudahan untuk menyebarkan berita tadi. Terus yang ke-15. 15. Sunnah bagi seorang suami bersikap lemah lembut dan berinteraksi dengan baik terhadap istrinya, dan apabila ada sesuatu yang dapat menghalangi hubungannya dengan istri dan lain sebagainya, maka suami mengurangi sikap lemah lembutnya dan sebagainya agar istrinya paham bahwa ada sesuatu yang terjadi, sehingga si istri menanyakan penyebabnya, lalu ia dapat melenyapkannya. Nah, lihat, tetap ada interaksi yang baik suami istri, ada lemah lembut, ya, bersikap baik tetap ada ya. Termasuk juga ketika ada masalah, kecuali mungkin dia mengurangi sikap saja. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika dapati Aisyah dituduh seperti itu, ya. Nabi juga belum dapat bukti, ya sudah, sikap Nabi itu agak sedikit berbeda dari biasanya. Ya, sikap Nabi SAW itu agak sedikit berbeda dari biasanya. Namun tetap nggak bersikap baik pada istrinya? Iya, namun tidak seperti biasanya. Terus yang ke-16. 16. Dianjurkan menjenguk orang sakit. Dianjurkan menjenguk orang sakit. Jadi orang sakit, apalagi kadang dilihat dari dua sisi ya. Pertama dari sisi penyakitnya, yang kedua dari sisi kedekatan. Kalau dari sisi penyakit, ya kalau tentu saja penyakit yang berat, ya lebih layak untuk dijenguk, ya kan, daripada penyakit yang ringan. Terus dari sisi kedekatan lagi, ini orang tua sendiri, itu jelas. Istri sendiri, itu jelas untuk dijenguk, untuk membersamainya gitu. Sama juga dengan kerabat-kerabat gitu ya. Kerabat-kerabat yang lebih dekat itu lebih utama daripada orang jauh. Ada tetangga dekat dengan tetangga yang lebih jauh, tentu lebih utama dengan tetangga yang dekat. Nah, maka Nabi SAW tetap masih menjenguk Aisyah, tanya kabar. Walaupun sebenarnya ada masalah yang ini butuh untuk pembuktian dulu sampai datangnya wahyu. Terus yang 17.
17. Dianjurkan menanyakan keadaan orang sakit ketika menjenguknya. Dianjurkan menanyakan keadaan orang sakit. Dianjurkan menanyakan keadaan orang sakit. Jadi datang tidak hanya datang saja gitu, tanya kabarnya gimana, sehat nggak, sekarang keadaan gimana, lumayan, penyakitnya bagaimana, gitu boleh tanya-tanya seperti itu. Ya, selama juga tidak banyak mengganggu. Kalau dia memang butuh istirahat, ya monggo bisa istirahat gitu, tidak banyak diganggu. Terus yang ke-18. 18. Tidak boleh mencela orang dengan doa celaka, apalagi orang yang dicela asalnya adalah orang-orang yang mulia. Tidak boleh mencela orang dengan doa celaka, apalagi orang yang dicela asalnya adalah orang-orang yang mulia. Seperti Mistah ini kan dalam kisah itu kan dicela oleh ibunya ya, oleh Ummu Mistah, padahal dia punya keutamaan karena ikut dalam suatu perang juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini termasuk orang yang mulia gitu. Ya, saat berita ini kan sampai kepada Aisyah, ya kan akhirnya ibunya itu mencela Mistah. Ya, pokoknya ada kejadian situ ibunya Ummu Mistah itu mencela Mistah. Padahal Mistah ini orang yang mulia, dia punya keutamaan juga. Terus 19. Orang-orang baik disikapi dengan berhusnuzon dulu padanya, tidak boleh menyakitinya. Nah, tadi yang 18 ya, tidak boleh mencela ya. Jadi kalau mencela di sini tidak boleh, makanya Aisyah itu kan tegur, kok cela kayak begitu? Apalagi orang yang dicela itu asalnya adalah orang-orang yang mulia. Terus 20. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mengikuti perang Badar, ahlu Badar, dan mereka harus dibela sebagaimana pembelaan Aisyah pada mereka. Nah, si Mistah itu ikut perang Badar, ahlul Badar. Mereka harus dibela karena kan Mistah itu celah si Mistah tadi, padahal Mistah ini ikut perang Badar. Aisyah itu membela, enggak seperti itu. Dia kan punya keutamaan ikut perang ini, perang itu. Tadi nomor 19, orang-orang baik itu disikapi dengan husnuzon dulu padanya, tidak boleh menyakitinya. Ingat, ini kaidah ya. Kalau ada orang baik, maka sikap yang ada terlebih dahulu adalah husnuzon. Kita lihat ada tetangga kita, kok dia digosipkan kayak gini, asalnya husnuzon dulu deh. Itu lebih aman, kita cari aman ya. Ada ini jajaran warung, ya ada warung A, warung B, warung C, terus kok dituduh macam-macam, itu katanya pakai misalnya dagangannya kok laris, kok pakai pesugihan, itu orang-orang nuduh. Asalnya husnuzon dulu. Nah, itu nggak benar, itu paling itu cuma saingan saja, terus mereka buat isu-isu yang nggak benar. Nah, kalau ada bukti baru. Dan kita husnuzon. Husnuzon tuh cari aman. Kita nggak terjerumus dalam dosa. Beda langsung kita tuduh orang gitu. Wah itu pakai pesugihan. Padahal enggak. Wah itu tuyul itu. Pakai tuyul dia. Padahal enggak. Terus yang ke-21. 21. Bisa jadi kita difitnah dan karena fitnahan tersebut membuat kita jatuh sakit seperti yang dialami Aisyah. Tugas kita sabar dalam menghadapi fitnahan ini. Bisa jadi kita difitnah dan karena fitnahan tersebut membuat kita jatuh sakit. Ya, karena hadapi beban berat ya. Difitnah lantas jatuh sakit. Aisyah itu kan sakit itu sebulan terus dapat fitnahan kayak gini, tahu gosipnya. Nangis jatuh sakit lagi. Tugas hadapi fitnahan ini bagaimana? Banyak sabar. Tugas hadapi fitnahan ini bagaimana? Banyak sabar. Karena bisa jadi sesuatu yang kita benci, ya itu nanti ujung akhirnya itu baik bagi kita. Terus yang ke-22. 22. Apabila seorang perempuan hendak keluar untuk memenuhi kebutuhannya, maka disunahkan baginya ditemani oleh perempuan lain yang dapat membuatnya nyaman dan tidak diganggu oleh orang lain. Nah, apabila seorang perempuan hendak keluar untuk memenuhi kebutuhannya, dia ditemani yang lain. Cuma sekadar dianjurkan ya, tapi kalau ini safar malah jadi wajib.
Tujuannya apa? Ada rasa aman, nyaman, tidak banyak dapat gangguan. Terus yang ke-23. 23. Seorang istri boleh pergi ke rumah orang tuanya asalkan dengan izin suaminya. Seorang istri boleh pergi ke rumah orang tuanya asalkan dengan izin suami. Tetap di sini izin. Ya, tetap di sini izin suami. Ini tanda di antara kewajiban istri seperti itu, nurut, manut pada suaminya. Terus 24. 24. Di antara para istri yang dipoligami, pasti ada rasa cemburu serta kebencian satu dan lainnya. Nah, kan ada cerita sebelumnya, ibunya itu kan bilang kepada Aisyah, ya paling madu-madumu itu ada yang benci padamu. Maka gosip ini bisa jadi tersebar tuh gara-gara istri-istri yang lainnya. Boleh jadi ini tidak benar tadi pernyataan dari ibunya, tapi dari kenyataan satu dan yang lainnya dari istri yang dipoligami itu bisa saling cemburu, bisa saling hasad, bisa saling dengki, bisa muncul seperti itu. Terus yang ke-25. 25. Di rumah tangga yang penuh kesalehan seperti pada keluarga Rasulullah ditemukan ada masalah, maka perlu menghadapinya dengan tenang dan pasti, selalu ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Nah, perlu bersikap tenang, bersikap dingin. Ingat, pasti ada jalan keluar. Dalam hidup memang ada masalah, dalam rumah tangga juga ada masalah. Penyikapannya sabar, hadapi dengan sabar. Ya, lika-liku berumah tangga seperti itu, ya. Kalau mau hadapi dengan sabar, insya Allah ada solusi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di poin 25 dulu. Nanti sisa poin yang lainnya sekitar 22 poin lagi, insya Allah kita bahas di pertemuan Kamis pagi. Demikian. Selanjutnya ada waktu sekitar 20 menit ya, kita buka untuk tanya jawab. Monggo bagi yang ingin bertanya bisa dari Zoom terlebih dahulu sambil saya pantau juga di media sosial, yang lainnya bisa tuliskan komen untuk dijawab permasalahan-permasalahan yang ada. Monggo. Dari Zoom terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz, izin bertanya, tadi Ustaz sebutkan bahwa istri boleh bepergian ke rumah orang tuanya atas dengan syarat ada izin dari suami ya Ustaz ya. Iya. Kalau beda pulau gimana Ustaz? Misalnya saya pergi dengan anak saya tanpa suami tapi dengan izin suami, apakah tetap diperbolehkan Ustaz? Bepergian, safar enggak? Iya, safar ke rumah orang tua yang berbeda pulau dengan izin suami, tapi perginya tanpa suami. Yang nemani siapa? Yang dengan anak, tapi anaknya belum balik, Ustaz. Anak belum balik? Nggak boleh? Iya. Harus ditemani jadi sama yang mahram yang balik. Oh, nah, satu lagi boleh Ustaz? Iya, silakan. Kalau sholat fajar itu apakah sama dengan sholat dua rakaat sebelum subuh itu sama enggak dengan sholat fajar ya Ustaz? Sama. Sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah azan subuh masuk baru dilakukan. Setelah azan subuh masuk dua rakaat itu baru dilakukan. Itu sama sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh. Oh, nah, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, bayakum. Coba dibikin chatnya ini nggak kelihatan. Ya, silakan. Yang berikutnya lagi. Silakan Rizky Nurul.
Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustadz, Afwan izin bertanya di luar tema. Iya. Bagaimana hukumnya jika dulu pernah sukarela mengikuti BPJS Kesehatan karena tidak tahu hukumnya? Nah, sekarang sudah tahu hukumnya dan ingin berhenti, tapi kan tidak bisa diberhentikan ya Ustadz ya, kecuali meninggal dunia. Iya. Apa yang harus dilakukan sekarang gitu? Berhenti membayar tapi kan tagihannya tetap masuk gitu, atau tetap membayar saja namun tidak usah menggunakannya gitu? Itu bagaimana Ustaz? Sekarang harus pakai BPJS ya, karena sudah diwajibkan itu. Kalau dulu mungkin sudah terlanjur buat ya, dia terpaksa harus bayar terus, karena kalau tidak bayar nanti kena denda, itu dendanya lebih besar itu. Iya kan? Kalau misalkan kita membayar, kalau kita membayar berarti kan, tapi kan walaupun di situ ada denda, kita hitungannya apakah termasuk tolong menolong dalam riba gitu? Apa Iya, gimana? makanya jangan sampai telat kalau mau bayar. Pertama, terus yang kedua ya tepat waktu, dan kalau dia mau manfaatin BPJS tadi dibolehkan asalkan sebesar premi yang disetor. Oh gitu. Iya. Berarti tetap bayar aja ya Ustadz ya? Tetap bayar aja karena sudah terlanjur ikut. Kalau tidak bayar malah kesempatan berikutnya akan dipersulit untuk ya berbagai urusan gitu. Oh iya. Gitu ya. Terima kasih Ustadz. Iya, Waalaikumsalam. Silakan berikutnya lagi. Abu Ubaid, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, izin tanya di tema Ya. pembatal itu. Iya. Nah, itu kan disebutkan bahwa Aisyah itu dari Aisyah bahwa dia itu ada ditemukan bahwa ada dasa istihadah itu ya Ustaz ya. Istihadah ya. Dasa istihadah. Ya. Berarti kan itu dasa istihadah kan itu kan dasa tidak dia kan harus bersuci ya Ustaz ya. Harus bersuci ya, sama seperti ketika mau sholat gitu. Ya terus? Apakah dengan dasa lainnya apakah dihukumi najis Ustaz ketika sholat? Iya, darah tetap najis. Tapi kan karena keluar terus menerus ada uzur ketika itu untuk tetap sholat, maka keadaan saat dia itu sholat, dia berwudu di awal pas mau masuk waktu sholat, dia itu berwudu untuk mengerjakan beberapa sholat pada waktu itu. Kalau misalnya keluarnya misalnya darah kayak darah luka itu apa masuk najis Ustaz? Hukum darah itu? Hukum asal darah najis. Ya, Najis. iya, pendapat jumhur itu, pendapat Kalau jumhur misalnya ulama. tunggu ya. Tapi kalau misalnya pendapatnya Syekh Utsaimin itu dia yang dikatakan kalau misalnya keluar darah itu di sisi dubur dan kubul saja Ustaz ya. Ya, lebih aman memilih yang pendapat jumhur. Dalilnya juga berarti itu tegas. kalau yang berarti setiap darah yang keluar semua misalnya darah luka itu berarti hukum asalnya najis ya Ustaz ya. Iya. Kalau menurut jumhur ya. Iya. Ya Ustaz, sesuai Ustaz. Iya, Kom. Baik, seterusnya lagi masih dari Resen. Ya, silakan, Om. Habis apa ya? Izin bertanya, Ustadz, terkait gibah yang diperbolehkan, Ustadz. Iya. Apakah boleh jika kita saat bertemu atau telepon dengan kerabat, tujuannya berkonsultasi atau berbagi cerita untuk pengalaman hijrahnya, Ustadz, dan untuk mencari ilmu agama ya, Ustadz. Nah, terkadang menyebutkan nama si Fulan sebagai bentuk contoh kasus agar yang dinasehati itu mudah mengerti. Itu apakah yang seperti ini diperbolehkan, Ustadz? Boleh kalau ada manfaat. Tapi tanpa sebut nama lebih baik. Tanpa sebut nama lebih baik. Nabi SAW pernah negur Ibnu Umar. Ya, tapi Nabi SAW pakai nama Abdullah. La takun misla fulan. Ya Abdullah la takun misla fulan karena yakumul lail summa tarakahu. Jangan seperti si fulan. Nah, dulu dia itu rajin sholat malam, sekarang dia itu tinggalkan.
Tapi itu tujukan kepada Abdullah bin Umar ketika itu. Jadi ada nama boleh kadang dipakai tanpa nyebut langsung. Tapi kalau ada maslahat boleh nyebut langsung. Tergantung tujuannya seperti apa. Baik. Baik Ustadz. Ustadz boleh satu pertanyaan lagi? Iya, Ustadz? silakan. Ya. Ustadz tadi terkait darah ya Ustadz. Afwan, jika kita setelah berbekam kan kadang masih ada darahnya yang tersisa ya Ustadz. Iya. Kemudian kita sholat. Bagaimana itu hukumnya ya Ustadz? Jika masih ada darah kadang kan di pakaian setelah berbekam. Di pakaian setelah berbekam. Najis, Bu. Kalau darahnya banyak najis. Darah yang sedikit saja yang dimaafkan. Sifatnya dimaafkan. Darah asalnya najis. Baik. Kecuali darah yang sedikit. Baik. Itu ya. Baik Ustadz. Baik. Jazakallahu khairan Ustadz. Fiyakum. Baik. Ya. Bisa baca dulu lewat chat. Baik Ustaz. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Bagaimana hukum undian dalam arisan? Undian dalam arisan kan tadi kita sebut kalau dapat giliran semuanya nanti tetap dapat jatah. Seperti tadi istri-istri Nabi kan semuanya juga dapat jatah, maka asalnya boleh. Ya, terus lewat chat lagi. Terkait taat kepada pemimpin tadi Ustadz, seperti di negara kita diwajibkan untuk membayar pajak. Bagaimana hukumnya Ustadz? Tetap bayar walaupun dizolimi. Karena dengan membayar sudah mengurangi kezoliman. Kita tidak terzolimi gitu. Daripada nggak bayar nanti dizolimi lebih besar lagi. Mendingan nempuh jalan seperti itu. Ambil mudarat yang lebih ringan. Terus yang berikutnya lagi di chat. Kalau visit dokter termasuk amalan menjenguk orang sakit Ustadz? Kalau diniatkan seperti itu bisa. Itu tiap hari itu berpahala itu. Ya, terus berikut lagi. Ustadz, satu hari itu apakah harus ditutup dengan sholat witir? Jika hanya sholat wajib dan malam bangun tahajud tapi tidak ditutup witir, bagaimana hukumnya? Iya, nggak berdosa, tetapi baiknya disunahkan ij'alu akhir sholatikum bilaili witron. Jadikan penutup sholat malam kalian itu adalah witir. Jadi witir itu yang jadi penutupnya. Ya, terus satu lagi lewat chat. Ustaz, apa boleh seorang PNS meminjam uang di koperasi tempatnya bekerja? Tergantung, situ koperasi riba apa bukan. Kalau riba ya jelas tidak boleh pinjam. Ya. Namun kalau tidak riba, ya aman-aman saja untuk pinjam. Wallahu a'lam. Baik, tahan dulu sebentar, saya lihat yang di Facebook. Bagaimana tata cara perawatan janin yang keguguran umur 5 bulan? Apakah harus dimandikan, dikafani, disolati dan dikubur layaknya jenazah biasanya? Kalau sudah ada wujud manusia, diperlakukan seperti jenazah biasa. Wallahu a'lam. Terus lewat Instagram nggak ada. Sekarang YouTube dulu. Ini dari Saputra Wahyudi. Qadarullah, istri saya sedang hamil. Saya ingin bertanya apakah boleh melakukan syukuran 4 bulanan atau 7 bulanan? Bagaimana sikap kita sebagai muslim? Tidak perlu. Ini cuma tradisi dan tidak ada dasarnya. Kalau kita tetapkan ada waktu khusus untuk 4 bulanan, 7 bulanan, seperti itu tidak ada dalilnya. Apakah puasa seorang bisa batal karena melakukan tes swab yang terkadang sampai bisa membuat kita muntah? Setahu saya ini tidak sampai batal. Kemudian yang kedua, untuk membuat sampai muntah dirinci lagi ya. Ada muntah ada 2 jenis. Ada yang tidak bisa mengendalikan muntahnya, maka ini tidak membatalkan wudhu. Namun kalau dia itu sengaja muntah ya, maka nanti bisa membatalkan wudhunya. Ini kalau sengaja dengan tidak sengajanya ya. Apakah boleh seorang wanita memakai busana dinas kerja model celana tapi agak longgar? Ya kalau ini urusan kantor agak sulit untuk jawab ya. Tapi secara hukum untuk celana nanti ada di buku saya perhiasan wanita ini. Ya, sebaiknya itu lebih dihindari. Ustaz, adakah sholat witir wajar dikerjakan 1 rakaat? Boleh-boleh saja kan, minimal 1 rakaat.
Ya, walaupun ada hadis yang katakan 3 dan 5 dan seterusnya, tapi 1 rakaat pun sudah sah. Perintah buat pakai niqab adalah spesial buat ummahatul mukminin. Itu pendapat yang kayak gitu gimana Ustadz? Tidak tepat. Yang lainnya juga tetap disyariatkan, karena asalnya kalau suatu hukum tetapkan pada sahabat termasuk istri Nabi juga berlaku pula untuk yang lain. Artinya berlaku pula untuk yang lain. Baik, kembali lagi di Zoom, monggo yang resen. Nah Ustadz, silakan Ibu Pri Umu Arya. Umu Arya, lanjutkan Ibu Sarifah. Ibu Syarifah Hamidah. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz mau bertanya di luar tema. Ya. Jika kita sholat kemudian membaca surah yang ada sujudnya itu, apakah dia di akhir ayat Ustaz? Apakah kita sujud apa tidak Ustaz? Ada 3 pilihan. Seperti di akhir surat Al-Alaq ya. Wasjudu lillahi wa'budu. Nah, itu di akhir itu sikapnya pertama langsung ruku. Sikap pertama langsung ruku, itu sudah menggantikan sujud. Sudah menggantikan sujud tilawah. Sikap yang kedua tetap sujud tilawah. Dia turun sujud, sekali sujud, kemudian bangkit lagi ke rakaat yang sama lagi, dia berdiri, kemudian lanjutkan bacaan berikut. Kalau surat Al-Alaq berarti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat yang berikutnya itu surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dia lanjutkan surat itu. Nah, baru kemudian nanti setelah baca surat ini selesai dia rukuk lagi. Yang ketiga dia tetap sujud tilawah, turun sujud tilawah, setelah sujud tilawah langsung dia bangkit untuk rukuk. Ya, mungkin kalau yang ketiga ini agak membingungkan, kalau saran saya yang pertama atau yang kedua tadi. Ya, seperti itu. Itu ya, sudah? Ya. Lagi Ustaz. Ya, silakan. Jika Anda mendapatkan artikel gitu bahwa orang Arab itu memberi nama kepada anak-anaknya hanya satu nama saja, satu suku kata, misalnya Muhammad gitu. Tidak ada seperti di Indonesia misalnya Muhammad siapa gitu Ustaz. Ya, Muhammad Abdul Tuasikal gitu. Ya, terus? Ya, apakah itu katanya itu termasuk sunnah Ustaz? Apakah benar? Iya, yang jelas pelajarannya buat nama sederhana, sesimpel mungkin. Tapi ingat maksud orang Arab buat kayak gitu karena mereka itu nama yang kedua, nama yang ketiga itu nama orang tua dan nama kakek. Jadi misalnya nama saya Muhammad Abdu ya, maka Muhammad itu nama orangnya, Abdu itu nama bapaknya, Tuasikal itu nama kakeknya gitu. Itu gambarannya. Ya. Sedangkan tradisi ini kalau mau dibawa ke tempat kita tidak bisa gitu. Orang tidak nganggap punya 3 nama itu nama kedua nama bapak, nama ketiga nama kakek. Enggak. Yang jelas bagusnya nama tidak panjang-panjang. Mau suku kata boleh, 2 boleh, 3 boleh. Kalau 4, 5 sih saya sudah nganggap terlalu panjang gitu. Manfaatnya kenapa dibuat 2 atau 3 tadi? Begini, nanti akan kebingungan ketika mau buat paspor. Saya alasan simpelnya aja kayak gitu. Paspor itu 3 suku kata. Akhirnya karena dia punya nama 1, tetap dia cari nama kedua, nama ketiga lagi gitu. Oh, nama bapaknya diambil, nama kakeknya diambil. Tapi kalau dia sudah 3 ya sudah gak akan bingung-bingung lagi. Jadi sederhana, kalau mau kasih nama simpel saja, 1 suku kata silahkan, atau 2 silahkan gitu ya. Mau ada yang 3 juga ya nggak masalah. Itu nggak sampai haram, itu enggak. Tapi yang lebih bagus lebih sedikit gitu. Gitu ya. Nah, Ustaz. Ya. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Baik, berikutnya lagi. Resen.
Silakan Umi Maria, sudah bisa? Apa Ustaz? Tadi tes dulu sama ustazahnya anak. Ya. Kalau Ibarifik izin bertanya Ustaz, untuk yang perhiasan melingkar diperbolehkan menggunakan perhiasan melingkar. Kalau untuk gelang gimana ya Ustaz? Kalau kalung kan dia dipakai di leher. Kalau gelang kadang kita sembunyikan terus dipakai sebelum jam tangan. Itu kadang-kadang dia tetap muncul gitu. Ya kalau amannya nggak aja nggak apa-apa, kan nggak darurat juga tuh Bu. Oh Iya. Boleh walaupun dia kecil sederhana. Kalau kalung memang tertutup ya, kalau kalung tertutup ya. Kalau gelang ya, kalau itu cenderung nanti kok kelihatan di luar ya sudah nggak usah pakai dulu, di rumah saja. Ya. Itu aja Ustaz. Ji. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Malareza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya di luar tema. Iya, silakan. Kalau ada perusahaan yang dia itu sedekah di tempat biasa kayak panti atau apa gitu yang bulanan gitu Ustaz. Iya. Nah, suatu saat kalau misalnya usahanya ini kurang baik itu ekonominya, apakah dia masih tetap punya kewajiban untuk selalu bersedekah di sana Ustaz? Enggak, sesuaikan kemampuan saja. Sesuaikan kemampuan. Kalau memang dalam kondisi sulit nggak bisa sedekah ya sudah. Karena keadaannya. Oh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Karena kayak donatur bulanan gitu loh Ustaz. Iya kan sampaikan uzur ya nggak masalah. Oh, baik. Ya. Baik, saya bisa kalau kayak. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya lagi. Saudara atau saudari Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz, saya mau tanya tentang safar untuk wanita itu, itu kan harus dengan mahram gitu ya. Dan itu yang saya tanyakan itu kriteria safarnya itu seperti apa Ustaz? Misalnya jarak atau jarak 85 km. Jadi sama seperti kalau kita mau ini sholat gitu, Qasar sholat. Qasar sholat, sama dengan itu, Sama. Kalau misalnya jarak itu tidak ada segitu Ustaz, tapi perginya bisa jadi seharian, dan kalau karena putar gitu ya di dalam kota gitu, yang itu nggak tahu jaraknya seperti apa gitu, tapi kan itu makan waktu sampai seharian. Bukan dihitung waktunya, dihitung jaraknya. Kalau dihitung jadi hanya jarak aja. Jarak pun itu kan kalau orang pergi, kalau dalam kota ya enggak, karena kan di luar dari kampung kita gitu. Misalnya orang Jogja muter-muter ring road saja itu sudah 85 km sudah bisa. Tapi kan itu orang nggak sebut safar. Muter ring road, utara, selatan, muter mubeng berapa kali? 3 kali, 4 kali, 85 kilo tuh. Tapi orang nggak sebut safar karena nggak keluar dari batas kampung gitu. Iya kan? Gitu Bali. Terus kalau misalnya Ustaz ya untuk anak ini yang ini anak-anak sudah balik, wanita sudah balik tapi belum punya suami ya, belum ada suami. Apakah mahram itu digantikan dengan wanita sesama perempuan gitu, tapi yang insya Allah bisa dipercaya gitu, bisa nggak Ustaz? Misalnya nih anak-anak kos itu kan ya, mereka dari jauh kan datang ke sini, kemudian ketika pulang atau mungkin pas datangnya ke sini itu kan nggak ada mahram yang mendampingi, tapi mereka kemudian sama temennya karena alasan biaya mungkin karena jauh gitu kan. Itu seperti apa Ustadz yang seperti itu? Tetap masih salah gitu aja. Gitu ya. Iya, gimana? Anak kos ya, dia datang dari Jawa Timur pergi ke sini safar kan, ke Jogja safar. Ya kan? Ya, pokoknya orang tuanya jemput dia lagi bawa pulang gitu. Gitu. Resiko.
Kalau enggak, gak usah kuliah dari Jawa Timur ke Jogja. Sudah kuliah aja di Jawa Timur yang nggak safar. Kalau pingin keluar kota ya berarti harus tetap ditemani mahram. Paham Walin ya? Satu lagi. Iya. Satu lagi di luar tema aja Ustaz. Saya tanyakan tentang sholat duha ya. Sholat duha itu akhir waktunya itu kapan? 10 menit sebelum zuhur. 10 menit sebelum zuhur. Halo? Gangguan sinyal kayaknya nih. Zuhur ya? Iya, 10 menit sebelum zuhur. Oke. Kalau ini Ustadz tentang sholat duha juga. Dulu waktu saya udah lama sih, waktu itu saya masih kuliah ya. Saya di Kholaqoh itu diajarkan tentang doa setelah sholat duha itu yang bunyinya Allahumma inna duha wal bahaa. Doib. Oh gitu. Hadisnya enggak jelas. Enggak ada dalam kitab-kitab hadis. Allahumma inna duhauka wa bahauka dan seterusnya. Itu enggak ada dalilnya aja. Nanti insyaallah tunggu saja buku saya, ini lagi didesain. Sudah saya tulis selesai tentang sholat duha tadi. Itu ada penjelasannya lengkap. Cukup. Ya Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua lagi, siapa? Ummu Hafiz ya. Nah, silakan Ummu Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Hafiz. Ustaz, Afan mau bertanya di luar tema. Ustaz, apa hukum orang yang bukan mahram suami masuk ke kamar pribadi kita, Ustaz, ketika suami kita tidak ada di kamar, Ustaz? Jadi yang bukan mahram suami seperti adik kandung anak, Ustaz, perempuan gitu, masuk ke kamar pribadi gitu. Tapi suami tidak ada di kamar itu, Ustaz. Masih mahram dengan ibu kan berarti kan? Masih mahram dengan ibu? Ya. Hah? Iya, Ustaz. Masih mahram dengan ibu. Iya, ada keperluan ya. Berarti tinggal satu rumah. Karena kebetulan seperti ini, Ustaz. Kan rumah anak kan tempat usaha sama rumah kan satu, Ustaz. Jadi kan tidak ada tempat untuk ya maksudnya untuk ngobrol gitu, Ustaz. Jadi kalau ngobrol itu lebih enak di kamar gitu, Ustaz. Tapi tidak ada suami. Anak tuh pernah ikut dengar kajian katanya kalau kamar pribadi itu tidak boleh orang masuk, Ustaz. Tergantung izin suami. Apa benar? Tergantung izin. Izin ada dua macam. Izin lisan atau izin sikap gitu. Kalau izin lisan ngomong langsung bilang oh nggak apa-apa ya sudah berarti. Kalau izin sikap itu ya sudahlah wajar saja gitu. Itu juga bukan laki-laki lain sama perempuan gitu. Ada dua izin, izin lisan, izin sikap. Ustaz boleh satu lagi, Ustaz? Iya silakan. Ustaz, kalau tadi kan masalah perhiasan ya, yang dipakai kita misalkan kayak cincin seperti itu boleh tidak, Ustaz? Cincin? Terus? Hukum memakai cincin, Ustaz. Asalnya boleh. Cincin katanya perhiasan itu tidak boleh. Oh boleh, Ustaz ya? Ya yang penting tertutup. Ya, makanya agak sulit ini ngomongnya. Ya gak terlalu kelihatan ya, mungkin dia karena pakai jilbab lebar, tangan tuh selalu tertutup gitu, nggak terlalu kelihatan gitu ya. Aman berarti. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, baik terakhir. Silakan Ibu Julia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya semalam di kajian semalam sudah bertanya ya, tapi sinyal saya putus, jadi bunyinya juga putus. Mau tanya yang pasal haid itu. Jadi, nah iya kan sebelum pas saya mau sholat zuhur, ternyata itu keluar darah ya Ustaz. Jadi saya mandi wajib, lalu setelah itu saya sholat. Lalu setelah saya sholat ternyata keluar lagi, dan pas mau sholat asar saya mandi terus sholat lagi. Lalu setelah saya sholat isya ternyata keluar coklat, dan saat pagi harinya saya memutuskan untuk mandi lagi,
untuk melaksanakan sholat subuh. Tapi belum sempat saya sholat subuh, saya cek ternyata keluar darah, Ustaz. Itu bagaimana ya hukumnya? Ya pakai kaidah tadi yang saya sebut semalam, ada darah tidak sholat, tidak ada darah kembali lagi sholat. Kalau dalam satu Berarti seperti jenengan. Tadi pagi saya tidak perlu sholat gitu, Ustaz. Pas subuh ada darah? Iya. Berarti tidak sholat. Oh. Dan setiap saya mau sholat itu harus mandi wajib dengan niat setelah haid ya, Ustaz? Kalau sudah suci? Kan ada kadang keluar dan kadang tidak keluar ya, Ustaz. Kalau lagi pas nggak keluar. Tapi ketika tidak keluar itu memang yakin sudah berhenti. Ketika tidak keluar itu yakin sudah berhenti apa belum? Karena yakinnya kan ada tanda. Tanda berhentinya haid kan ada dua. Qasatul bayda sama jufuf. Qasatul bayda itu keluar cairan putih. Kemudian kalau tidak keluar cairan putih berarti tandanya kering. Dites dengan kapas tidak keluar lagi darah. Kan itu harus yakinnya itu. Kalau belum ada tanda dua di antara tanda ini ya berarti belum boleh. Sekadar berhenti tapi masih ada. Kalau dites dengan kapas masih ada, belum tanda jufuf belum ada, ya berarti belum. Kalau dites waktu itu saya tes pakai kapas dan ternyata bersih, Ustaz, kering. Bahkan sempat keluar yang cairan itu. Berarti terus, tapi selang beberapa jam setelah saya mandi itu keluar lagi, Ustaz. Sepertinya jenengan tandanya itu qasatul bayda deh. Cairan putih itu. Karena kalau sudah pakai cairan putih maka seterusnya seperti itu terus. Kecuali kalau dia tandanya jufuf. Jadi harus nunggu cairan putih itu keluar dulu, itu tanda yakinnya. Tapi kalau dia wanita itu biasanya tandanya kering, biasanya pakai tanda itu terus untuk jadi standar. Dia nggak tunggu cairan putih. Seperti apa, Ustaz? Qasatul bayda cairan putih. Seperti keputihan kalau nggak salah. Cairan berwarna putih kental gitu, Ustaz. Iya. Iya. Oh. Benar-benar putih ya, Ustaz, bukan bening ya, Ustaz? Coba tanya ke wanita yang lain ya, atau tanya ke cari di search di Google itu. Cairan putih itu kayak gimana? Kalau untuk batas maksimal haidnya itu ada harinya nggak, Ustaz? Enggak. Tidak. Pendapat paling kuat tidak. Jadi misalnya pagi dapat, sorenya sudah berhenti, sudah dikatakan berhenti. Yang penting tadi ya, di antara dua tanda tadi muncul qasatul bayda atau enggak jufuf. Jadi saya harus menunggu sampai keluar qasatul bayda itu. Atau yang jufuf tadi, kalau memang punya kebiasaan jufuf. Jufuf itu kering. Qasatul bayda itu cairan putih. Gitu ya? Karena saya tidak bisa menunggu sampai kering, karena sering keluar terus, saya harus menunggu sampai cairan putih ya, Ustaz. Itu kalau memang kebiasaannya tunggu berhentinya keluar cairan putih. Tapi kalau itu bukan jadi kebiasaan, kalau kebiasaannya itu jufuf, maka tunggu sampai jufuf. Kalau dengan haid-haid belakangan ini atau haid-haid sebelumnya, saya nggak pernah keluar cairan putih seperti itu. Berarti berarti tunggu sampai kering saja. Kalau memang sudah yakin kering berarti sudah berhenti. Nah iya itu, Ustaz. Karena beberapa hari lalu saya sempat kering ya, seharian itu kering. Jadi saya memutuskan mandi. Iya, nggak apa-apa. Besokannya itu keluar lagi. Iya, nggak apa-apa. Itu sudah dianggap haid lagi. Sudah dianggap haid lagi. Iya. Kalau itu memang ciri-ciri haid ya. Kalau itu memang ciri-ciri haid ya. Jadi nunggu kering lagi ya ini? Iya, betul. Oh, oke. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Baik, demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Insyaallah bagi yang belum, nanti malam juga ada kajian masih seputar jual beli dari Bulughul Maram, dan besok pagi kita masih lanjut pelajaran dari kisah Aisyah dituduh selingkuh. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.